Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. 1. Nama dari kelompok kita adalah 1. Amalia Rizky Wulandari. 2. Aprilia Indah Nur Aini. 3. Tika Dwi Pratiwi. 4. Selaku saya sendiri Fania Vanda. 5. Lailatul Kusnia. Dan 6. Suci Dwi Wulansari. Next. Teori umum titrasi permanganometri adalah titrasi berdasarkan prinsip oksidasi reduksi digunakan untuk menetapkan kadar reduktor dalam suasana asulfat encer. Larutan baku yang digunakan adalah larutan MnO4. Kalium permanganat secara luas dipergunakan sebagai larutan standar oksidimetri. Ia dapat berlaku sebagai indikatornya sendiri. KMNO4 0,1 N adalah suatu larutan yang setiap liternya mengandung 1/5 gram mol KMNO4 jika dipergunakan dalam lingkungan asam. KMNO4 ini sebelum dipergunakan dalam proses permanganometri harus distandarisasi terlebih dahulu. Untuk menstandarisasi larutan KMNO4 dapat digunakan zat reduktor seperti asam oksalat H2C2O4, natrium oksalat Na2C2O4, dan lain-lain. Pada proses titrasi permanganometri tidak ditambahkan indikator untuk mengetahui terjadinya titik ekivalen karena MO4 yang berwarna ungu dapat berfungsi sebagai indikator sendiri atau autoindikator. Next. Oksidimetri merupakan analisis kuantitatif yang didasarkan pada sifat oksidasi dari larutan standarnya. Pada umumnya, larutan zat yang dititrasi bersifat reduktor, sehingga dalam reaksi ini reaksinya berupa reaksi redoks. Dalam analisis oksidimetri tidak digunakan indikator dari luar atau extern indikator, tetapi larut standarnya telah dapat berfungsi sebagai indikator sendiri. Beberapa metode analisis oksidimetri sesuai dengan jenis larutan standar digunakan, yaitu permanganometri, kromatometri, iodometri, simetri. Metode permanganometri didasarkan atas reaksi oksidasi ion permanganat. Oksidasi ini dapat dijalankan dalam suasana asam, netral, atau alkali. Kelemahan kalium permanganat adalah medium HCl, Cl- dapat teroksidasi. Demikian juga larutannya mempunyai kestabilan yang terbatas, biasanya digunakan pada medium asam 0,1 N. Titrasi redoks permanganometri adalah proses titrasi di mana garam kalium permanganat KMNO4 digunakan sebagai zat standar karena kalium permanganat atau KMNO4 murni banyak mengandung oksidanya MnO dan Mn2O3. Maka zat tersebut bukan merupakan standar primer, melainkan zat sekunder, sehingga larutnya harus distandarisasi dengan zat standar primer. Standarisasi dapat dilakukan dengan beberapa reduktor seperti AS2, 3, Fe, Na2C2O4, H2C2O4, H2O, KH2O4, K4, FeCN6, FeNH4, 2SO4, 2. Next. Percobaan, titrasi permanganometri digunakan untuk menetapkan kadar reduktor dalam suasana asam sulfat encer dengan menggunakan kalium permanganat sebagai titran. Dalam percobaan ini digunakan sampel H2O2 karena memiliki sifat sebagai pereduktor kuat sehingga dapat bereaksi sempurna dengan KMNO4 yang bersifat sebagai pengoksidator kuat. Pada saat percobaan, larutan ditambahkan H2SO4 untuk memberi suasana asam. Selain H2O2, sampel yang akan dititrasi dengan metode permanganometri yaitu sampel yang mengandung Fe13, H2O2, NO2-, HSO3-, dan
H3ASO3. Skema kerja. Penetapan kadar H2O2. Pertama, siapkan alat dan bahan. Tambahkan 2 ml H2O2, tambahkan 20 ml H2O, 20 ml H2SO4, encer 0,1 N. Kemudian titrasi dengan KMNO4 0,1023 N. Perubahan warna yang terjadi adalah warna merah muda. Kedua, pembuatan H2SO4 encer. Pertama, siapkan alat dan bahan. Ukur 10 ml H2SO4 0,1 N. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan air 100 ml, lalu homogenkan. Next. Berikut hasil dan perhitungan. Tabel pengamatan. Ukuran sampel 2 mili, volume titrasi 0,1 mili, perubahan warna merah muda. Ukuran sampel 2 mili, volume titrasi 0,2 mili, perubahan warna merah muda. Berikut tabel perhitungan. Next. Berikut adalah tabel reaksi. Next. Next. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil akhir percobaan. Larutan KMNO4 yang digunakan sudah banyak yang menguap atau tereduksi menjadi MnO2 atau Mn2+. Pembuatan larutan yang tidak disaring sehingga pengotor masih terdapat di dalam larutan. Alat-alat yang digunakan sudah tidak memenuhi persyaratan untuk analisis kuantitatif seperti timbangan yang tidak pernah dikalibrasi. Next. Kesimpulan, kadar H2O2 pada Erlenmeyer 1 sebesar 60%, kadar H2O2 Erlenmeyer 2 sebesar 120%, kadar rata-rata H2O2 sebesar 90%, sedangkan menurut Pharmacope Indonesia kadar H2O2 tidak kurang dari 29,0% dan tidak lebih dari 31,0%. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.